Shalom, selamat malam, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang baik, Tuhan yang selalu mengasihi dan peduli kepada kami bersyukur untuk berkat kemurahan Tuhan. Penyertaan-Mu dari pagi hingga malam hari ini, oleh karena pertolongan Tuhan, karena tuntunan dan hikmat-Mu saja, maka kami dapat melakukan segala tugas aktivitas kami. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu, urapi kami Tuhan, agar kami mengerti dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya, amin. Sahabat suara kasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Kejadian 45 ayat yang ke-1 sampai 8, Kejadian 35 ayat 1 sampai 8. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya, lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf, ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras, sehingga kedengaran kepada orang Mesir, dan kepada seisi istana Fir'aun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu, yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai, maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu, untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun, dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Ibrani 11 ayat 22. Karena iman maka Yusuf menjelang matinya, memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel, dan memberi pesan tentang tulang belulangnya. Judul renungan kita hari ini adalah Percaya pada Janji Tuhan, ditulis oleh Hilda Trilestari. Sahabat suara kasih, teladan iman kita hari ini adalah seorang tokoh Alkitab yang diberikan visi oleh Tuhan, yaitu Yusuf. Yusuf adalah keturunan ketiga dari Abraham, yang keluar dari tanah nenek moyangnya. Karena mendapatkan visi dari Tuhan, kita semua tahu bagaimana Abraham tetap berpegang pada visi Tuhan sampai akhir hayat hidupnya. Yusuf adalah anak kesayangan Yakub. Yakub memberikannya jubah maha indah, namun saudara-saudaranya menyebutnya anak manja. Yusuf mendapat mimpi dari Tuhan,
di mana ia menjadi pemimpin saudara-saudaranya. Hal ini membuat saudara-saudaranya semakin dendam padanya. Perjalanan hidup tidaklah mudah, tidak seperti mimpi yang diberikan Tuhan kepadanya. Tapi iman Yusuf tetap teguh di hadapan Tuhan. Ia tidak pernah menyalahkan Tuhan, bahkan tidak mencurigai Tuhan atas apa yang terjadi dalam hidupnya. Ia tetap berpegang teguh atas janji Tuhan. Sampai pada akhirnya mimpinya itu menjadi kenyataan. Ia menjadi pemimpin di Mesir. Ketika Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya di tanah Mesir, tidak ada sedikit pun perasaan dendam Yusuf kepada mereka. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Kejadian 45 ayat 5a. Yusuf percaya akan visi yang Tuhan berikan atas hidupnya, sehingga dia tidak menaruh dendam terhadap saudara-saudaranya. Tidak hanya sampai di situ, Yusuf percaya akan janji Tuhan kepada nenek moyangnya, yaitu Abraham, bahwa Abraham dan keturunannya akan diberikan tanah perjanjian, dan itu bukan Mesir. Mesir hanyalah tempat persinggahan sementara, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Kejadian 45 ayat 5b. Sahabat Suara Kasih, terbukti Yusuf memberikan wilayah Goshen bagi bapak dan saudara-saudaranya. Goshen adalah wilayah di Mesir yang paling dekat dengan tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian. Oleh karena itu, dengan iman yang teguh menjelang kematiannya, Yusuf telah memberitakan tentang keluarnya orang-orang Israel dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, dan memberi pesan tentang tulang belulangnya yang harus dibawa serta Yusuf percaya janji Tuhan pasti tergenapi. Marilah kita renungkan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hati kita. Janganlah iman kita dirusak dengan hal-hal dunia, karena Ia Tuhan yang berjanji, dan Ia akan selalu menepatinya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat dan kebaikan bagi kita semuanya. Dan untuk menutup renungan kita pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Bapa, karena Engkau memberikan begitu banyak berkat di dalam hidup kami. Ajarlah kami Bapa, untuk selalu mengucap syukur kepadamu setiap hari. Terima kasih juga Bapa, untuk pertolongan, penyertaan, dan juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Bapa, di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan-Mu Bapa, melalui doa dan renungan malam hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau melakukan firman-Mu Bapa, di sepanjang kehidupan kami, agar kami menjadi kuat, berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, untuk nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai kehidupan kami, untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati hidup kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami,
bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Bapa, hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan pada malam hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi, kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan kehidupan mereka. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap masalah kehidupan yang sedang mereka hadapi. Ajarlah kami juga Bapa, untuk selalu berharap dan percaya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini Bapa, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.